Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Haryati. Saya mahasiswa Pelita Bangsa dengan jurusan Teknik Sipil. Di video kali ini saya akan membahas tentang pentingnya dasar-dasar kebutuhan skill menggambar teknik bagi teknik sipil. Nah, kita tahu bahwa seorang teknik sipil itu sendiri akan berbaur atau bekerja pada lapangan. Nah, dalam pekerjaan di lapangan yang digunakan dalam berkomunikasi dunia teknik adalah gambar teknik. Dengan gambar teknik, para pekerja akan menjalankan tugasnya berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan melalui job sheet yang berupa gambar kerja yang dibuat menggunakan program CAD. Nah, pengertian gambar teknik itu sendiri. Gambar teknik adalah bentuk gagasan atau ide mengenal suatu sistem, proses, cara kerja, konstruksi, diagram, rangkaian, dan petunjuk teknis yang dicetakkan dalam bentuk gambar teknis dengan tujuan untuk menyampaikan informasi dan acuan kerja. Gambar teknik tentunya disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Bidang pekerjaan bangunan, gambar tekniknya tentang bangunan. Sedangkan bidang pekerjaan permesinan berkaitan dengan mesin. Lalu, gambar teknik ini memiliki beberapa manfaat. Contohnya, pada dunia permesinan, jika seorang engineer atau teknisi akan merencanakan rancangan pembuatan mobil, dengan gambar kita bisa merencanakan atau menghitung biaya yang akan dibutuhkan. Gambar teknik digunakan oleh perencana atau pelaksana sebagai alat komunikasi dalam bentuk bahasa gambar sehingga lebih praktis, jelas, dan mudah dipahami oleh kedua belah pihak yang saling bekerja. Untuk itu, perencana harus membuat gambar teknik yang lengkap sesuai dengan standar yang berlaku dan mudah dipelajari oleh pelaksana. Ada beberapa fungsi dari gambar teknik. Fungsi utama dari gambar teknik adalah sebagai bahasa gambar yang diterapkan dalam dunia teknik untuk lebih detailnya terkait dengan sebuah perencanaan atau perancangan. Nah, dapat kita kategorikan dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu sebagai konsep atau suatu gagasan. Kedua, sebagai penyampaian informasi, ketiga sebagai arsip dokumen. Nah, sebagai konsep suatu gagasan yang dimaksud adalah konsep dari suatu gagasan atau ide diwujudkan dalam suatu bentuk gambar, kemudian dianalisis, lalu diwujudkan ke dalam rancangan gambar untuk kemudian dievaluasi secara terus-menerus sampai mendapatkan suatu gambar yang sempurna. Oleh sebab itulah, seorang perencana harus mampu mengolah sebuah ide yang ada di benak mereka ke dalam bentuk gambar teknik untuk kemudian direalisasikan oleh pelaksana. Nah, kedua, sebagai penyampaian informasi. Dalam maksud sebagai penyampaian informasi di sini yaitu gambar teknik yang dibuat harus mampu memberikan informasi yang jelas sesuai dengan yang dimaksud oleh perencana. Dengan demikian, orang-orang yang terkait dalam proyek tersebut seperti operator, pemeriksa, kontraktor, dan lainnya akan mengerjakan dan mengawasi proyek pekerjaan sesuai dengan gambar rencana. Lalu sebagai arsip dokumen. Gambar teknik sangat penting dan harus disimpan dan dijaga dengan baik sebagai informasi untuk rencana-rencana yang akan datang. Arsip dokumentasi ini sebaiknya diatur dengan teliti untuk memudahkan pencarian data ke depannya. Selanjutnya yaitu standarisasi gambar teknik. Standarisasi gambar berarti pembakuan cara membuat dan membaca gambar. Apabila dalam suatu lingkungan kerja teknik
antara yang membuat dan yang membaca gambar menggunakan standar gambar teknik yang sama, berarti lingkungan tersebut sudah melakukan standarisasi gambar teknik. Nah, fungsi standarisasi gambar itu sendiri ada beberapa. Yang pertama, memberikan kepastian sesuai atau tidak sesuai kepada pembuat dan pembaca gambar dalam menggunakan aturan-aturan gambar. Yang kedua, menyeragamkan penafsiran terhadap cara-cara penggunaan simbol yang dinyatakan dalam gambar. Tiga, memudahkan komunikasi antara pembuat gambar dan pengguna gambar. Yang keempat, memudahkan kerjasama antara perusahaan dalam memproduksi benda teknik dalam jumlah banyak atau juga bisa disebut dengan produksi massal. Lalu bisa memperlancar produksi dan pemasaran suku cadang. Selanjutnya yaitu alat-alat gambar teknik. Keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang perencana berkaitan dengan kemampuan menggambar tekniknya adalah kemampuan untuk memilih, menggunakan dan merawat peralatan gambar teknik secara baik dan benar. Untuk memperoleh gambar teknik yang baik, tentunya diperlukan peralatan yang baik pula. Ada beberapa alat-alat yang digunakan untuk membuat suatu gambar teknik secara manual, antara lain yang pertama adanya kertas gambar. Kertas gambar sendiri terdapat 4 bagian, yaitu kertas pada larang, yang kedua kertas roti, yang ketiga kertas kalkir, yang keempat kertas manila. Lalu adanya pensil gambar. Pensil gambar terdiri dari 3 jenis yang digunakan oleh orang teknik, yaitu pensil batang, pensil mekanik, dan rapindo. Lalu penggaris. Ada 2 jenis penggaris yang kita gunakan atau yang sering digunakan oleh anak teknik. Yang pertama yaitu penggaris T, yang kedua penggaris segitiga atau siku-siku. Yang keempat adalah jangka. Jangka ini terbagi ada beberapa jenis. Yang pertama ada jangka biasa seperti gambar di bawah. Yang kedua jangka bagi seperti gambar tertara. 3 jangka pompa. Yang keempat jangka pegas. Yang kelima batang pemegang pena tarik. Yang keenam pena tarik. Lalu penghapus, pelindung penghapus yang dapat kita lihat di bawah. Yang ketujuh adalah alat penunjang lainnya seperti busu derajat, sablon huruf, lalu mal lengkung, lalu mal bentuk, lalu meja gambar, lalu mesin gambar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi gambar teknik. Konsultan perencana saat ini dalam membuat gambar teknik tidak harus dilakukan secara manual, tapi sudah banyak dilakukan melalui komputer dalam sebuah aplikasi software. Salah satunya adalah aplikasi CAD Computer Aided Design. Perkembangan dunia rancang bangun pada khususnya memungkinkan peningkatan efisiensi dan ketepatan pergeseran dari mesin gambar manual telah tergantikan dengan sistem komputerisasi yang memungkinkan proses menjadi lebih cepat, tepat, akurat, dan murah. Salah satunya adalah program AutoCAD. Nah,
AutoCAD merupakan akronim dari kata Automatic Computer Aided Design, yaitu program yang mampu digunakan sebagai alat bantu dalam gambar rancang bangun. Program yang dikembangkan Autodesk Inc. ini dapat digunakan untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Keunggulan dari AutoCAD itu sendiri adalah kecepatan, kerapian dan efisien, dan ketepatan. Kecepatan yaitu AutoCAD mampu menyajikan gambar yang sama dalam waktu yang lebih cepat karena tidak perlu menggambar ulang, melainkan hanya mengcopy dari gambar yang telah ada. Sehingga dengan kelebihan ini, kamu dapat mengerjakan proyek gambar secara bersama-sama atau dalam satu kelompok. Yang kedua, kerapian, yaitu program AutoCAD mampu memberikan hasil yang rapi karena kamu dapat mencetak gambar tersebut setelah gambar selesai. Berbeda dengan gambar teknik yang dikerjakan secara manual, di mana gambar tersebut akan tersentuh oleh tangan secara terus-menerus sehingga sangat rentan mengalami kerusakan. Ketiga, efisien. Disebut efisien karena gambar yang telah kamu kerjakan dapat disimpan dalam hard disk ataupun alat penyimpanan lain sehingga jika sewaktu-waktu data gambar tersebut dibutuhkan, dapat dilanjutkan atau dicetak ulang. Keempat, ketepatan, yaitu dengan menggunakan AutoCAD, gambar yang dihasilkan dapat dibuat setepat-tepatnya karena CAD dapat membuat gambar lebih terlihat realistis. Inti dari pembuatan gambar teknik adalah hasil penuangan ide. Perencanaan harus dapat dibaca oleh pihak-pihak lain yang terkait. Berikut gambar kerja AutoCAD. Nah, gambar di samping atau di depan kita adalah salah satu contoh gambar kerja dari aplikasi AutoCAD, yaitu gambaran tertera adalah sebuah denah bangunan atau denah rumah. Ini menggunakan aplikasi AutoCAD. Selanjutnya kita akan membahas tentang gambar manual. Gambar ilustrasi manual adalah gambar 2 dimensi yang dihasilkan melalui hasil karya tangan manusia yang dibuat secara manual dengan tujuan untuk menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa. Contoh gambar manual dapat kita lihat pada gambar yang tertera. Next. Selanjutnya adalah dasar-dasar menggambar. Komponen gambar teknik yang dapat kita ketahui adalah yang pertama tentang standar garis. Dalam gambar teknik digunakan beberapa jenis garis yang masing-masing mempunyai arti dan penggunaannya sendiri. Oleh karena itu, penggunaannya harus sesuai dengan maksud dan tujuannya. Ada 5 jenis garis gambar. Yang pertama, garis gambar. Yang kedua, garis bayangan. Yang ketiga, garis titik strip. Yang keempat, garis ukuran. Yang kelima, garis potong. Nah, garis gambar itu garis ini digunakan untuk membuat batas dari bentuk suatu benda dalam gambar. Kedua, garis bayangan, yaitu garis ini merupakan garis putus-putus dengan ketebalan garis 1/2 tebal garis biasa. Garis ini digunakan untuk membuat batas suatu benda yang tidak tampak langsung oleh mata. Ketiga, garis titik strip. Garis ini merupakan garis strip titik dengan ketebalan garis 1/2 garis biasa. Garis ini digunakan misalnya untuk menunjukkan sumbu suatu benda yang digambar. Keempat, garis ukuran. Berupa garis tipis dengan ketebalan 1/2 dari tebal garis biasa. Garis ini digunakan untuk menunjukkan ukuran suatu benda atau ruang. Garis ukuran terdiri dari garis petunjuk batas ukuran dan garis petunjuk ukuran.
Garis petunjuk batas ukuran dibuat terpisah dari garis batas benda sehingga tidak mengacaukan pembaca gambar. Sedangkan garis petunjuk ukuran dibuat dengan ujung pangkalnya diberi anak panah tepat pada garis petunjuk batas ukuran. Semua gambar teknik yang dikehendaki dengan pemotongan. Batas potongan harus digaris dengan garis potong ini. Next. Lalu adanya garis potong. Garis ini berupa garis strip, titik, strip dengan ketebalan 1/2 tebal garis biasa. Jenis garis menurut tebalnya ada 3 macam, yaitu garis tebal, garis sedang, dan garis tipis. Ketiga jenis tebal garis ini menurut standar ISO memiliki perbandingan 1:0 atau 7:0,5. Tebal garis dipilih sesuai besar kecilnya gambar dan dipilih dari deretan tebal 0,18, 0,25, 0,35, 0,5, dan 0,7 serta 1,14 dan 2 mm. Nah, ini ada beberapa jenis garis, keterangan, dan penggunaannya. Kalian bisa lihat dan tahu kegunaan masing-masing garis dan keterangannya. Next, selanjutnya skala gambar. Setiap jenis gambar mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Ada yang kecil dan ada yang besar. Oleh karena itu, seringkali tidak memungkinkan menggambar suatu gambar dalam kertas gambar ukuran tertentu dalam ukuran sebenarnya. Untuk itu, ukuran gambar harus diperkecil jika bendanya besar dan harus diperbesar jika bendanya terlalu kecil. Pengecilan atau pembesaran gambar dilakukan dengan skala tertentu. Skala adalah perbandingan ukuran linear pada gambar terhadap ukuran linear dari benda sebenarnya. Ada 3 macam skala gambar. Yang pertama, skala pembesaran. Yang kedua, skala penuh. Yang ketiga, skala pengecilan. Skala pembesaran adalah atau digunakan jika gambarnya dibuat lebih besar daripada benda sebenarnya. Misalnya, jika bendanya kecil dan rumit seperti pada rangkaian kontrol pada lampu jalan, maka harus menggunakan skala pembesaran untuk menggambarkan rangkaian. Penunjukan untuk skala pembesaran adalah X/1, sedangkan ukuran lengkap yang dianjurkan adalah 50/1, 20/1, lalu 10/1, serta 5/1. Terus 2/1. Yang kedua yaitu skala penuh. Skala penuh digunakan bila mana gambarnya dibuat sama besar dengan benda sebenarnya. Skala ini dianjurkan untuk sedapat mungkin dipergunakan supaya dapat membayangkan benda yang sebenarnya, atau untuk memudahkan pemeriksaan. Penunjukan skala penuh adalah 1/1. Lalu 3. Skala pengecilan. Skala pengecilan digunakan bila mana gambar yang dibuat lebih kecil daripada gambar yang sebenarnya. Penunjukannya adalah 1/X, yaitu seperti 1/2 jadi 1/20, 1/200, 1/2000. Bila dibuat skala besar pada gambar diperkecil, dianjurkan untuk mengacu ke format DIN, Deutsches Industrienormal, norma industri Jerman, sehingga detail-detail akan tampak jelas. Contoh penggunaan bangunan dengan ukuran 10
meter kali 20 meter akan digambar dengan ukuran 10 cm kali 20 cm apabila menggunakan skala 1:100. Lalu ada jenis skala. Pada prinsipnya penggunaan skala dapat dibagi menjadi skala mendatar atau juga disebut dengan horizontal, kedua skala tegak atau juga bisa disebut dengan skala vertikal, lalu skala kemiringan, lalu skala balok atau skala grafik. Skala mendatar atau horizontal itu skala yang menyatakan arah perbandingan ukuran secara mendatar, misalnya seperti ukuran panjang balok AS ke AS, jarak kolom AS ke AS, dan ukuran soto tanpa atas. Gambarnya tidak tertara. Yang kedua adalah skala tegak vertikal, skala yang menyatakan arah perhitungan perbandingan ukuran secara tegak. Penggambaran ini biasanya digunakan untuk menyatakan ketinggian bangunan, yaitu yang terlihat dalam gambar potongan biasanya dinyatakan dalam ukuran angka atau keterangan ketinggian elevasi dari muka tanah itu kurang lebih 0,00. Lalu adanya skala kemiringan, skala yang menyatakan perbandingan antara sisi tegak dan sisi mendatar sehingga mendapatkan hasil kemiringan suatu lereng atau kemiringan dataran. Dapat juga digunakan sebagai pedoman dalam menentukan kemiringan saluran untuk arah pengaliran. Lalu adanya skala balok atau skala grafik. Skala grafik atau skala balok merupakan skala yang penulisannya berbentuk balok yang diasir dengan ukuran yang sudah ditetapkan. Penggunaan skala ini biasanya pada peta dan berfungsi mengkonversikan jarak pada peta ke jarak sesungguhnya pada permukaan bumi. Skala ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu skala primer dan skala tambahan. Skala primer berada pada bagian sebelah kanan dari nol, skala ditandai dengan unit ukur penuh. Sedangkan skala tambahan berada pada bagian sebelah kiri dari nol. Kebanyakan peta memiliki 3 atau lebih skala grafik yang masing-masing menggunakan unit ukur yang berbeda-beda. Selanjutnya, standar huruf dan angka. Gambar teknik merupakan media informasi dalam pekerjaan teknik yang di dalamnya tidak hanya tertuang gambar suatu bentuk struktur rencana, namun juga keterangan-keterangan tentang dimensi, skala, bahan material, dan sebagainya, yang semuanya diwujudkan dalam tulisan dan angka sebagai petunjuk dari gambar tersebut. Nah, ada beberapa bentuk yang harus kita ketahui. Yang pertama, bentuk huruf dan angka. Huruf dan angka dapat dibuat tegak lurus atau miring. Yang kedua, ciri huruf dan angka gambar. Ciri-ciri yang perlu pada huruf dan angka pada gambar teknik adalah huruf dan angka gambar teknik harus jelas dan seragam. Yang kedua, huruf dan angka gambar teknik senantiasa menjadi cara untuk menunjukkan maksud dan tujuan gambar teknik yang bersangkutan sejelas-jelasnya. Lalu, huruf dan angka gambar teknik selain berfungsi seperti atas, juga akan menjadi hiasan bagi gambar teknik itu. Oleh sebab itu, posisi gambar maupun huruf dan angka perlu diatur sedemikian rupa sehingga mudah dibaca. Pada dasarnya, bentuk huruf dan angka gambar teknik dapat digolongkan menjadi dua, yaitu huruf dan angka untuk gambar teknik bangunan serta huruf dan angka untuk gambar teknik mesin dan listrik. Lalu adanya simbol dan material. Sebelum menggambar teknik konstruksi, ada sebaiknya pahami terlebih dahulu beberapa notasi bahan bangunan konstruksi
beserta notasi kondisi sekitar bangunan yang sering digunakan dalam gambar konstruksi. Bahan bangunan yang sering digunakan struktural adalah beton bertulang, baja atau besi, kayu, pasangan batu kali atau fondasi. Sedangkan untuk arsitektural adalah kaca, pasangan batu bata, batu tempel, dan lainnya. Untuk kondisi sekitar, misal seperti muka air, muka tanah asli, dan permukaan batu keras. Beberapa ketentuan dalam menggambar bahan bangunan yaitu gambar desain diarsir dengan satu waras saja. Yang kedua, semua garis arsir digambar miring 45 derajat dengan tebal sama. Yang ketiga, jarak antara garis arsir berbanding dengan luas bagian yang hendak diarsir. Bidang miring diarsir dengan cara membuat sudut 45 derajat terhadap sumbu panjang bidang yang diiris. 5. Apabila jenis gambar tidak memungkinkan untuk membedakan jenis gambar dengan perbedaan arsiran, maka dapat dipergunakan cara yang ditentukan. Lalu adanya satuan. Satuan merupakan besaran yang digunakan untuk menilai sifat suatu benda. Sifat ini dinyatakan dalam angka melalui hasil pengukuran. Dalam menggambar teknik, digunakan satuan berstandar internasional (SI), Satuan Sistem Internasional. Dalam SI terdapat besaran pokok antara lain panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Hasil perpaduan antara besaran pokok menghasilkan besaran turunan seperti luas, volume, berat, kecepatan, dan lain-lain. Selain itu terdapat besaran tambahan yaitu sudut datar dan sudut luar. Sekilas dan sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.